Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah kita di Minggu Info Kapit. Saat teduh dimulai. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 179. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami, pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 14 ayat 1. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini tertulis di dalam Roma pasal 5 dimulai ayat 12 hingga ke-17. Demikian firman Allah. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab semua hukum Taurat telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan karena tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang ada adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab
jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 3 sampai 4. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami beroleh hidup yang sejati dan yang abadi
di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikian firman Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobat dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 2-3. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah, Tuhan, padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat 5. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Amas Samuel. Unang meret pati siapa mangan
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1-3. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Takut sesalah hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang erat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita satukan hati, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, yang memberikan kami apa yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Bapa, kami mengucap terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami dari hari yang lalu hingga pada saat ini. Bapa yang baik, di dalam segala pergumulan hidup kami, di dalam segala permasalahan yang kami hadapi, turut campur tanganlah Engkau. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, kepintaran, dan kebijaksanaan yang daripadamu, sehingga kami dimampukan dan memenangkan segala pergumulan itu. Bapa yang baik, kami berdoa kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap apa yang mereka lakukan. Berkati setiap pekerjaan yang dilakoni mereka, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan, mereka semakin mengenal berkat-berkat-Mu yang tiada berkesudahan atas hidup mereka. Berikan kelimpahan, umur yang panjang, kebahagiaan, dan sukacita yang daripadamu kepada semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, kami juga mendoakan proses pembangunan daripada gereja-Mu ini. Bapa, di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakberdayaan kami, jangan biarkan kami khawatir akan proses pembangunan ini. Tetapi di dalam Engkau kami akan dimampukan bahwa proses pembangunan gereja-Mu ini akan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap orang yang ikut campur tangan di dalam proses pembangunan ini, baik panitia, baik juga donatur dan segala sesuatunya Bapa. Engkau yang berkenan dan Engkau yang memberkatinya. Bapa yang baik, juga kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Biarlah kasih setia-Mu Bapa berdiam atas mereka. Di dalam penyakit yang mereka alami, mereka tetap mengenal kuasa-Mu, mereka tetap mengenal kasih setia-Mu, sehingga mereka bersuka cita walaupun di dalam tubuh mereka berdiam pada saat ini penyakit. Dan kami yakin Engkau akan penuhkan kesukaan ataupun kebahagiaan mereka dengan kesembuhan yang daripada Engkau. Bapa yang baik, kami juga mendoakan pemerintah kami, mulai dari presiden sampai yang paling rendah, yaitu kepala desa dan juga aparatnya. Dimanapun Bapa, Engkau berkati setiap pimpinan daerah. Berikan mereka kepintaran dan kebijaksanaan yang daripada Engkau untuk mengayomi setiap masyarakat dimanapun mereka berada. Biarlah kami masyarakat ini mampu mengabdi kepada negara kami dan memberikan kewajiban kami dan memberikan yang terbaik bagi negara kami. Berkati setiap pemimpin dan juga setiap orang di pemerintahan ini yang mau mengambil kebijakan, supaya setiap kebijakan yang mereka ambil Bapa itu memberikan sukacita kepada semua pihak. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh pendeta. Engkau yang berikan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah hati, pikiran, jiwa kami menjadi persemayaman daripada firman-Mu yang nantinya bertumbuh dan berbuah dan nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang berdosa, tetapi Engkau kudus.
Dan Engkau telah menebus kami, supaya kami kudus, dan kami layak menjadi pewaris kerajaan-Mu, dan kami layak beserta Engkau di surga kelak. Oleh karena itu Bapa, terima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus di Golgota, yang telah mencurahkan darahnya sehingga kami dimampukan menjadi pewaris-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita dengarkan kor pujian dari Gemendekor Siloam. Dia segera
Kita bernyanyi dari PKJ nomor 198 ayat 1 tambah 3. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi pikiran manusia. Itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Kiranya cinta kasih Tuhan melingkupi seluruh kehidupan kita saat kita akan mendengar firman Tuhan pada kebaktian Minggu Infokapit yang sekaligus menjadi hari Minggu pertama pada masa Prapaskah yang dimulai sejak hari Rabu Abu kemarin pada tanggal 22 Februari 2023 ini. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai ayat 23 dengan tema Allah sumber kasih karunia. Hari ini kita akan menelisik firman Tuhan ini dengan dua lensa, yaitu lensa tema minggu dan juga lensa nama minggu kita hari ini, yang secara tepat memang tergambar dalam teks kita hari ini. Saya akan membacakan teks kita pada kebaktian minggu ini, Keluaran 33 ayat 15 sampai ayat 23,
Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Memulai renungan ini saya ingin berbagi kisah yang pernah terjadi pada tahun 2014 yang lalu. Ada pembunuhan seorang mahasiswi di Bandung, dan pembunuhnya adalah mantan kekasihnya bersama dengan pacar baru sang kekasih ini. Nama korbannya adalah Ade Sarah. Mungkin ada di antara kita yang mengingat peristiwa itu. Berita kematiannya pada saat itu sangat banyak diperbincangkan dan bahkan mendapat banyak perhatian dari media-media nasional. Banyak orang yang merasa geram pada pelaku. Apalagi sang korban Ade Sarah adalah anak semata wayang orang tuanya. Beritanya kembali semakin heboh ketika sang ibu dari korban ini mengampuni orang yang membunuh anaknya sambil berucap bahwa manusia tidak punya kuasa dan tidak punya hak untuk balas dendam. Bahkan beberapa kali sejak tahun 2016 yang lalu sampai pada tahun 2022, orang tua sang korban ini, Ade Sarah, menjenguk salah seorang dari pelaku yang akhirnya dihukum seumur hidup oleh hukum positif negara kita. Mereka memang orang Kristen. Dan ada begitu banyak orang yang merasa aneh. Kok bisa orang tua sang korban ini mengampuni pelaku yang membunuh anak tunggalnya. Bahkan banyak orang yang geram, merasa aneh pada sikap kedua orang tua Ade Sarah. Mereka menganggap sang pembunuh itu tidak pantas dan tidak sepatutnya dimaafkan. Apa yang dilakukan oleh orang tua dari Ade Irma adalah praktik dari ajaran Kristus tentang kasih karunia. Apa rupanya kasih karunia? Beranjak dari teks firman Tuhan hari ini yang beberapa kali berbicara tentang kasih karunia. Kasih karunia itu berasal dari bahasa Ibrani dalam teks kita ini adalah chen. Yang artinya perbuatan atasan, dapat juga dari Allah kepada manusia yang ditujukan kepada bawahannya dan memberi bawahannya kasih karunia.
Padahal sesungguhnya bawahannya itu tidak layak menerimanya. Dalam perjanjian baru misalnya kata hen ini diterjemahkan dengan kata charis. Dan dalam kata kerjanya charitsetai dipakai untuk merujuk pada arti pengampunan. Baik dari manusia kepada sesamanya maupun pengampunan dari Allah kepada manusia. Itu artinya pengampunan adalah salah satu dari dimensi kasih karunia atau dimensi anugerah. Meski kita harus ingat, pengampunan bukan satu-satunya makna dari kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah Allah sangat luas dan mencakup keseluruhan kehidupan kita. Itu sebabnya ketika ada anak lahir disebut anugerah Tuhan. Ketika dapat pekerjaan yang baru, keluarga mengatakan, terpujilah Tuhan atas anugerahnya, saya memperoleh pekerjaan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita merayakan atau masuk pada Minggu Infokapit hari ini, kita sesungguhnya beranjak dari teks ini diajarkan untuk apa? Solider dalam kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, solider dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Adesara, orang tua Adesara adalah gambaran dari tindakan Allah yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel telah mengkhianati Tuhan, telah menduakan Tuhan. Jika kita membaca pasal yang ke-32 di sana disebutkan bahwa ketika Musa meninggalkan sejenak bangsa Israel, mereka mendesak Harun untuk membuat lembu emas untuk mereka sembah. Itu artinya apa? Mereka mengkhianati Tuhan. Karena pengkhianatan ini, maka Tuhan dalam pasal yang ke-33 ayat 1 sampai yang ke-3 menunjukkan kemarahannya dan berfirman kepada Musa, bawalah bangsa ini menuju tanah Kanaan, tetapi aku tidak lagi beserta dengan bangsa ini. Aku akan mengutus salah satu malaikatku untuk menyertai mereka. Supaya apa? Supaya mereka tidak binasa. Allah ingin meninggalkan bangsa ini. Bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang mengkhianati Tuhan. Akan tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika seluruh umat Israel merasa takut tanpa penyertaan Tuhan, maka Musa datang menghadap kepada Tuhan. Dia berbincang dan berdialog dengan Tuhan. Kalau Tuhan ingin meninggalkan kami, maka Musa bersikukuh, tidak bisa. Tuhan harus menyertai kami. Musa dengan sungguh-sungguh memohon agar Tuhan tidak meninggalkan. Meski memang mereka pantas ditinggalkan. Meski memang bangsa Israel yang tegar tengkuk itu pantas untuk dihukum. Sama seperti pelaku pembunuh adik Sarah. Pantas dihukum, pantas untuk dibenci, pantas untuk dibalas dendam. Tetapi Musa memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan dalam belas kasih-Nya menerima kembali bangsa Israel, mengampuni bangsa Israel, dan mau berjalan kembali bersama dengan bangsa itu. Bangsa yang seharusnya dihukum dan dimarahi, sekarang menjadi bangsa yang diterima kembali. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, jika tema minggu ini berkata Allah adalah sumber karunia, betul. Karena Allah lah yang menjadi teladan bagi orang tua adik Sarah. Dan bahkan Allah lah teladan bagi kita untuk mau melepaskan pengampunan. Memberi kasih karunia pada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menarik sekali memperhatikan bahwa pada awal percakapan Tuhan dengan Musa, sesungguhnya Allah telah mengatakan kepada Musa, aku menjamin penyertaanku padamu, dan aku akan memberikan tenteraman padamu. Dalam ayat 14 katakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Itu artinya apa? Ada jaminan dari Allah untuk Musa sendiri sebagai pemimpin bahwa Tuhan akan menyertainya. Tetapi Musa tidak egois. Musa tidak mau hanya dia yang dikasih karuniai oleh Tuhan, hanya dia yang disertai oleh Tuhan. Oleh karena itulah, sebagai seorang pemimpin, dia solider pada bangsanya dan memohon kepada Tuhan.
Tuhan, janganlah kiranya hanya aku yang Engkau sertai. Janganlah kiranya hanya aku yang Engkau bimbing, tetapi bimbinglah kami. Dan berjalanlah bersama-sama dengan bangsa ini. Sikap solider dari Musa akan karunia Tuhan inilah yang kita rayakan dan harusnya kita jalani pada masa-masa Prapaskah ini. Yaitu solidaritas Allah dan solidaritas Allah dalam Yesus pada kita orang yang berdosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada, selama masa Prapaskah ini, mari kita belajar untuk menanggalkan sikap ego kita dan mulai bergerak untuk solider pada orang lain. Jangan berpuas diri jika hanya dirimu yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Tetapi berusahalah agar semua orang memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan inilah sesungguhnya dasar dan dorongan misional orang percaya. Bagaimanakah kita belajar solider pada orang lain? Pada hari Rabu yang lalu sesungguhnya adalah masa di mana kita mengingat kembali kefanaan kita dan kedebuan kita. Dan di situ mengingat solidaritas Allah. Maka selaku pengikut Kristus, maka kita harus mengikut jalan Kristus. Jika Kristus menyangkal dirinya, maka kita juga harus menyangkal diri kita. Caranya salah satunya adalah mari kita berpantang pada apa yang biasanya kita lakukan, pada apa yang biasanya kita konsumsi. Dan kemudian hasil dari berpantang atau berpuasa itulah yang akan kita pakai sebagai salah satu dari sekian banyak cara untuk solider pada orang lain. Memperhatikan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Info Kapit ini mengingatkan kita untuk solider dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, yang kedua dari teks kita ini dalam Minggu Info Kapit, maka kita melihat bahwa kasih karunia Allah berada mewujud dalam penyertaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa Musa meminta Tuhan harus berjalan dengan mereka? Karena bagi Musa, penyertaan Tuhan adalah harga mati dalam misi menuju tanah Kanaan. Musa mengutarakan betapa ia sangat menghargai kehadiran Allah. Jika Allah sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dengan kata lain, lebih baik kami berbaring dan mati di padang gurun ini jika Tuhan tidak beserta kami. Kami tak mau berangkat. Lebih bagus mati kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengingat pergumulan Yakub dengan Allah di tepi sungai Yabok. Yakub bersungguh-sungguh dan bersikukuh tidak mau melepaskan Allah yang sedang bergumul dengannya jika Allah tidak memberkatinya. Kegigihan inilah yang harusnya juga kita hidupi dan jalani dalam kehidupan beriman kita. Permohonan Musa tentang penyertaan Tuhan itu diakhirinya dengan menunjuk pada keistimewaan bangsa Israel. Dalam ayat 16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia Tuhan, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Musa begitu menyadari keistimewaan bangsa Israel dan keistimewaan kita yang dikasihi oleh Allah dibanding dari bangsa-bangsa lain adalah kehadiran Allah yang menyertai perjalanan mereka. Mengutus malaikat untuk menyertai mereka tidaklah berguna bagi Musa. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi ciri khas dari orang percaya hingga saat ini, yakni Immanuel. Immanuel, Allah beserta dengan kita di tengah padang belantara kehidupan ini melalui rohnya dan melalui kasih karunia-Nya untuk mengarahkan, membela dan menghibur kita. Dan kasih karunia-Nya itulah yang menjadi jaminan paling pasti akan keistimewaan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Kasih karunia Tuhan yang mewujud dalam penyertaannya atau dalam Immanuel itu jugalah yang senantiasa kita hayati dan rayakan dalam seluruh hari raya umat Kristen. Termasuk dalam masa Prapaskah yang kita jalani sejak hari Rabu yang lalu sampai pada tanggal 8 April yang akan datang. Kita mengingat bagaimana Allah yang dalam kemuliaannya mau berjalan bersama-sama dengan kita dalam diri Yesus Kristus. Masuk dalam kedebuan, masuk dalam kebenaran kita untuk bersama-sama berjalan dengan kita. Bahkan Ia mau menderita bersama kita. Dia mau disesat demi kita umat yang berdosa. Ia menderita agar kita yang seharusnya tidak layak menerima keselamatan karena dosa, kemudian dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Itu artinya apa? Yesuslah kasih karunia terbesar bagi hidup orang percaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti Musa di masa Prapaskah ini, kita diingatkan agar memastikan bahwa Allah beserta dengan kita dan meyakini bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Itulah yang menguatkan kita menjalani setiap proses dalam tantangan kehidupan ini. Jangan ada yang mengandalkan diri sendiri, tetapi yakinkan dirimu bahwa Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini GKP Jemaat Khusus Tarutung Kota sedang melaksanakan pembangunan. Sejak awal saya menyebutkan kepada seluruh panitia bahwa jangan pernah memulai sesuatu dalam pembangunan ini jika kita tidak yakin kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan dalam konteks kehidupan kita dimanapun dan kapanpun, lakukanlah pekerjaanmu, lakukanlah tujuan perjalananmu dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dalam buku ND disebutkan, dalam buku ND nomor 309 ayat 1, saya baca dalam bahasa Batak. Raphon Tuhan Yesusi puka ulaunmu. Ikut tu ibanai pangguruhonmu, bahan ibana donganmu, hehe dohot modom. Dege mabogas nai, bagas nai, rohami pahohom. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahen ibana donganmu, hehe manang bodom. Buat Allah menjadi temanmu, entah engkau tidur, entah engkau bangun. Penyertaan Tuhan ini adalah kepastian bahwa kita bisa memenangkan seluruh pergumulan dan tantangan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Minggu Infokapit berdasar pada teks ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan mendengar dan menjawab seruan orang percaya. Jemaat Tuhan, sebagaimana nama minggu hari ini Infokapit yang berarti, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab mereka. Demikianlah seruan Musa dijawab oleh Allah. Di dalam ayat 17 sangat jelas dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tuhan menjawab dua permohonan Musa. Ketika permohonan pertama, engkau harus menyertaiku. Oke, kata Tuhan. Kemudian tidak cukup hanya menyertaiku, tapi juga menyertai seluruh perjalanan bangsa ini. Dan Allah juga mengatakan, yang kau katakan ini pun akan kulakukan. Karena apa? Ada dua alasannya. Alasan yang pertama adalah engkau telah mendapat kasih karuniaku. Alasan yang kedua adalah aku mengenal engkau. Dalam bahasa Ibrani, kata mengenal di sini yang dipakai adalah hiyada, yang bermakna pengenalan yang intim di antara dua pihak. Jadi bukan hanya Allah yang mengenal dan memiliki relasi yang intim dengan Musa, tetapi sebaliknya Musa juga mengenal Allah dan memiliki relasi yang intim. Maka relasi yang intim dan pengenalan pada Tuhan inilah menjadi salah satu alasan Allah untuk menjawab dan mewujudkan permohonan Musa. Disinilah kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kuasa doa dan juga keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu, apapun sekarang pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak tahu, tetapi semua kita memiliki pergumulan. Dengan firman Tuhan ini, marilah kita membesarkan hati kita. Untuk apa? Untuk meminta, untuk mencari, untuk mengetuk, dan untuk bertekun dalam doa. Serta selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam relasi yang intim dengan Tuhan.
Sekali lagi, dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Inilah yang mengingatkan kita untuk terus-menerus hidup melekat dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, meski Allah dalam minggu Info Kapit diingatkan selalu menjawab seruan dan doa kita, tetapi dalam Info Kapit berdasar pada teks kita hari ini, kita juga diingatkan bahwa Tuhan memiliki kedaulatan dalam menjawab doa. Meski Allah senantiasa mendengar dan jawab doa kita, tetapi perlulah kita ingat kiranya bahwa tidak semua seruan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita tidak dalam posisi yang bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi doa dan permintaan kita. Sebab Allah berdaulat dalam kasih karunia-Nya. Saya pernah mendengar cerita seperti ini. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa kami padahal para pendeta saya minta untuk berdoa. Sintu aja minta berdoa. Di gereja juga dibawakan dalam doa syafaat. Mengapa Tuhan tidak mendengar doa kami? Itu artinya dia berkata bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dan mendengar doa kita. Teks ini mengingatkan kita. Dan itu sangat jelas terekam bahwa Tuhan meski mendengar doa kita, tapi tidak selalu mengabulkan doa kita. Setelah Tuhan mengatakan, aku akan menyertai dan membimbing bangsa ini, Musa kembali membuat permohonan kepada Tuhan dalam ayat 18, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Apakah Allah mendengar permintaan yang ketiga ini? Allah mendengarnya. Apakah Allah menjawab permintaan Musa ini? Allah menjawabnya, tetapi menjawabnya dengan penuh rahmat, tetapi tidak mengabulkan semuanya. Allah menunjukkan kedaulatannya dengan berkata, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa aku memberi kasih karunia. Kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan aku akan mengasihi siapa yang kukasihi. Oleh karena itu kau tidak bisa memaksaku. Jika aku berkata aku memberi kasih karunia kepada si A, maka aku berikan pada si A. Itu artinya sekali lagi, ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah sang pemberi yang berdaulat. Ia memberikan kasih karunia-Nya sesuai dengan kehendaknya. Ia bukan pihak yang berutang kepada siapapun atau memiliki kewajiban melakukan sesuatu kepada siapapun. Selain itu, semua alasannya untuk berbelas kasihan datang dari dirinya sendiri, tidak dari jasa baik dari makhluk ciptaannya. Dengan demikian, ia juga mengasihani siapa yang dikasihi karena ia mau melakukannya. Sebab itulah kasih karunia Tuhan senantiasa diberikan dengan cuma-cuma. Ia tidak pernah menghukum dengan sewenang-wenang walaupun ia memiliki hak sepenuhnya untuk menghukum. Sebaliknya, ia menyelamatkan karena ia memiliki hak sepenuhnya untuk menyelamatkan. Dalam kasihnya Allah menjawab seruan Musa. Tetapi yang pertama, Allah menolak memberikan apa yang tidak layak dikabulkan dan yang tidak akan mampu ditanggung oleh Musa. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam ayat yang ke-10, 20, engkau tidak akan tahan memandang wajahku sebab siapa yang memandang wajahku akan binasa. Sementara Musa meminta Tuhan tunjukkanlah kemuliaanmu. Dalam perjanjian lama kemuliaan Tuhan itu nampak dari mana? Dari wajahnya. Maka jika aku menunjukkan wajahku kepadamu Musa sesuai dengan permintaanmu, maka engkau akan binasa. Itu sebabnya Tuhan mengatakan no. Tuhan hanya akan mengabulkan apa yang dapat ditanggung oleh Musa. Tuhan hanya akan mengabulkan apa yang dapat kita tanggung. Tapi ingat, apa yang diberikan oleh Tuhan sebagai jawaban dari doa kita adalah senantiasa yang terbaik. Sekali lagi, mengapa Allah tidak mengabulkan seluruh permohonan Musa bagian yang ketiga ini? Karena dengan mengabulkan permintaan itu secara utuh, maka Musa akan binasa. Sebagai gantinya,
Dalam teks kita ini Allah menjawab Musa dengan memberi apa yang dapat ditanggungnya dan yang dapat memuaskan hatinya. Dalam ayat 19 berkata, aku akan melewatkan segala kegemilanganku daripadamu. Ini merupakan jawaban yang cukup dan bisa memuaskan hati Musa. Musa berkata, perlihatkan kemuliaanmu kepadaku. Tetapi Tuhan menjawab, aku akan memperlihatkan kegemilanganku kepadamu. Dalam hal ini pun Allah juga menjamin keamanan Musa. Jika kegemilangannya itu lewat, Musa harus aman. Dengan demikian, Musa akan puas tetapi sekaligus aman. Bagaimana caranya? Di dalam ayat yang ke-21 sampai 22 yang pertama, Musa akan ditempatkan di dalam lekuk gunung. Melalui cara ini dia akan terlindung dari sinar menyilaukan dan api yang menghanguskan yang terpancar dari kemuliaan Allah. Lekuk gunung ini atau gunung batu atau batu karang ini dalam perjanjian baru kemudian dikenal sebagai Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat. Dalam lekuk atau celah batu karang inilah, dalam lekuk dan celah kasih Kristuslah kita aman dari murka Allah yang jika tidak pasti akan membinasakan kita. Allah sendiri akan melindungi orang-orang yang tersembunyi dalam lekukan dan naungan Kristus. Dengan demikian, hanya melalui Kristuslah kita memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Tidak seorang pun selain mereka yang berdiri dan berlindung di bawah batu karang itu dapat memandang kemuliaan Tuhan dan memperoleh ketentraman di dalamnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika Tuhan ingin memberi permintaanmu, maka Tuhan harus memastikan kau aman menerima permintaan itu. Yang kedua, kalau aku tidak bisa menunjukkan wajahku kepadamu, maka Tuhan berkata, aku akan menunjukkan bagian belakang dari tubuhku. Ayat yang ke-23. Jadi dia meminta sesuatu yang membinasakan, tetapi Allah memberi dispensasi. Aku akan tetap menunjukkan kepadamu, tapi ingat, engkau hanya bisa melihat bagian belakangku saja. Supaya apa? Sekali lagi, supaya engkau tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah Allah berdaulat dalam dirinya, sembari memberi yang terbaik atas doa dan permohonan kita. Ingat, doa kita pasti dijawab oleh Allah, tetapi tidak semuanya dikabulkan. Allah bisa menjawab kita dengan ya dan langsung memberikannya. Bisa juga ya, tetapi tunggu sampai engkau siap menerimanya. Tetapi Tuhan juga berdaulat menjawab tidak pada permohonan kita yang tidak sanggup kita tanggung dan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Beberapa kali dalam kebaktian jemaat saya menyebutkan Tuhan bisa menjawab ya, tetapi tunggu engkau siap. Saya selalu mencontohkan kisah pertemuan saya dengan Inang Pendeta. 2011 Inang Pendeta berdoa di sebuah gereja di Medan ketika saya dihabiskan menjadi pendeta. Tuhan, biarkanlah pendeta ini menjadi jodohku. Tuhan berkata, ya, tapi jangan sekarang. Kau harus lulus dulu kuliah. Dia juga harus kuliah lagi. Maka akhirnya setelah 2016 kami bersama-sama telah siap menanggung apa yang kami minta. Tuhan mempersatukan kami. Oleh karena itu sekali lagi, Tuhan menjawab doamu. Ya, bisa langsung. Ya, tunggu. Dan bisa dengan kata tidak. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Minggu Info Kapit ini mengingatkan kita untuk terus berdoa dan berserah pada kehendak Allah, serta tidak memaksakan kehendak kita. Kiranya kita terus-menerus mengingat doa Yesus di Getsemani. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42b. Dengan demikian, teruslah berdoa dan tetaplah beriman meski jawaban doa kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Menutup renungan ini, saya ingin membagikan pernyataan dari Pendeta Sularso Sopater dalam artikelnya yang berjudul Berdoa dengan Iman Kanak-Kanak. Tentang apa? Tentang doa yang tidak terkabul. Saya sangat senang membagikan kesaksian pendeta ini. Dikatakan demikian.
kami hidup dengan suatu doa yang tidak terkabul. Dalam arti doa-doa kami untuk kepulihan anak kami seperti yang kami inginkan. Doa yang kami panjatkan berlama-lama dengan linangan air mata, ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Anak kami tetap cacat. Dan kami harus menerima kenyataan itu tanpa tanda kutip marah pada Tuhan. Kami belajar dan terus-menerus untuk menerima kehendak-Nya sambil tetap meyakini pemeliharaannya. Memang saudara-saudara, banyak doa yang tak terkabul. Tetapi para pendoa tidak jemu-jemu berseru kehadirat Bapa pengasih yang penuh dengan kasih karunia dalam ketidakberdayaannya, namun tetap dengan keyakinan kukuh. Sekali lagi, memang banyak doa yang tak terkabul. Tetapi para pendoa tidak jemu-jemu berseru kehadirat Bapa pengasih yang penuh dengan kasih karunia dalam ketidakberdayaannya, namun dengan keyakinan kukuh. Kembalilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari menikmati kasih karunia Tuhan dalam wujud penyertaannya, dalam wujud solidaritasnya, dalam wujud kedaulatannya, memberi yang terbaik bagi kita, dalam wujud kedaulatan yang senantiasa mengusahakan yang terbaik bagi kita, sekaligus mengusahakan keamanan dan ketentraman kita. Tetaplah berdoa meski doamu belum dikabulkan. Tuhan memberkati kita kini dan sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Maha kasih Engkau ya Allah dengan segala kerahiman-Mu. Kuatkanlah kami untuk hidup dalam firman-Mu. Kuatkanlah kami untuk hidup dalam penyertaan-Mu. Sehingga kami bisa melewati seluruh pergumulan kehidupan kami dengan kemenangan karena Tuhan menyertai dan memberi kekuatan bagi kami. Biarlah kami semuanya menjadi orang-orang yang tekun berdoa dan tak jemu-jemu karena kami mengenal Engkau dan memiliki relasi yang intim dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, Roh-Mu lah yang menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat pertama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penerus. Berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biarlah curah penuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan diberangkatkan oleh firman-Nya yang tertulis dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dengan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan, kita menyerahkan persembahan kita.
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apa arti hidupku? Bukankah ucapan syukur karena Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menikmati kasih karunia yang berasal dari Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Mewakili seluruh warga Jemaat GKP, Jemaat Khusus Tarutung Kota, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan menyertai perjalanan hidup dan pekerjaan kita serta pelayan kita dimanapun kita berada. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang saya hormati, GKP Tarutung Kota didirikan tanggal 31 Januari tahun 1965, yang pada awalnya anggota jemaatnya sebanyak 28 kepala keluarga. Sebelum gereja didirikan di samping aula ini, dulunya para anggota jemaat melakukan ibadah di Balai Prajurit kantor bupati yang ada sekarang, karena gereja untuk ditempati untuk melayani ibadah belum ada. Dari sanalah berjalan waktu tahun ke tahun, anggota jemaat memikirkan untuk mendirikan gereja
sebagaimana gereja yang telah dibongkar di samping aula ini yang sudah direhab total pada saat ini. Dulunya pembangunan gereja di samping aula ini dilaksanakan secara bergotong royong, bahu-membahu. Ada yang memberikan tanah tempat gereja ini dulunya diserahkan keluarga RM Huta Galung. Itulah tempat didirikannya gereja, dan dulunya tempat gereja ini adalah rawa-rawa. Jadi warga jemaat bahu-membahu bergotong royong untuk menimbun. Setelah ditimbun baru didirikan gereja secara gotong royong. Juga ada yang memberikan kayu, ada yang memberikan semen, ada yang memberikan seng untuk atap, sehingga berdirilah gereja pada saat itu. Pada saat itu masih kecil, ukuran sekitar 12 meter kali 17 meter, dengan darurat dinding dari bambu dulunya sebagian. Sehingga berjalan waktu, puji Tuhan, dengan berjalannya waktu gereja kita semakin bertambah warga jemaatnya, sehingga berpikir warga jemaat untuk membangun yang lebih besar lagi, sehingga dibangunlah gereja ini dengan ukuran lebih kurang 15 meter kali 25 meter dengan semi permanen. Dengan adanya pembangunan juga pembangunan jalan di depan gereja ini, sehingga gereja yang dibangun sudah lebih rendah dari jalan, sehingga warga juga membangun gereja dengan menaikkan lantai, memperbaiki atap, sehingga gereja kita bisa menampung lebih banyak warga untuk beribadah. Jadi gereja kita ini sekarang beralamat di Jalan Raja Saul, Kelurahan Huta Toruan 7, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan singkatnya, dengan berjalannya tahun demi tahun, pembangunan gereja sudah semakin dipikirkan oleh warga. Pada saat ini kita merencanakan gereja ini membangun pada hari ulang tahun GKPI ke-57. Disitulah peletakan batu pertama pembangunan rehab total gereja ini, sehingga sampai saat ini sudah bisa terlaksana. Puji Tuhan, Tuhan memberikan dana melalui warga jemaat dan simpatisan. Di pembangunan gereja ini sekarang sudah selesai dari pondasi sampai ring balok, dan akan dilanjutkan minggu depan. Ini sudah mulai dikerjakan pemasangan atap dengan memakai baja besi. Namun demikian, karena dana kita masih terbatas oleh karena keterbatasan warga jemaat, banyak petani, banyak pedagang. Oleh karena itu, anggota jemaat berharap dan berdoa kiranya pelaksanaan pembangunan gereja ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan. 2-3 tahun akan selesai, dengan harapan turut berpartisipasi semua simpatisan, terutama anak rantau anggota jemaat ini di perantauan, turut mendoakan sekaligus memberikan bantuan yang bisa menyelesaikan, membantu warga jemaat ini agar gereja ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kebaktian di sini terlaksana oleh karena gereja kita sedang direhab, sehingga aula inilah yang dipakai gereja untuk melakukan ibadah minggu. Ibadah minggu yang kita lakukan 2 kali. Minggu pagi berbahasa Indonesia masuk jam 9, minggu berbahasa Batak masuk jam 11. Di samping itu banyak kegiatan yang kita lakukan di sini, termasuk kegiatan-kegiatan kategorial yang kita lakukan setiap minggunya. Sebelum gereja ini direhab pada tahun 1992, gereja ini dulunya pagaran dari gereja Piaraja. Maka pada tahun 1992 diresmikan menjadi jemaat khusus. Sesudah jemaat khusus,
itulah perjalanannya sampai sekarang. Pembangunan gereja sudah sampai pembangunan ke Ring Balok. Itulah yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Dan kami mohon doa dari seluruh simpatisan dan Bapak Ibu di mana berada untuk dapat memberikan bantuan bagaimanalah supaya gereja GKPI Jemaat Ustadz Kota ini bisa terselenggara, terlaksana dengan baik, terkhusus kepada anak orang tua kami yang di perantauan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.